Saya langsung saja Bapak Ibu, karena ada beberapa materi yang akan saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sehubungan dengan pemanfaatan media pembelajaran interaktif serta pemanfaatan PID Bapak dan Ibu di sekolah supaya lebih efektif. Selain itu nanti juga saya ingin mengajak Bapak dan Ibu bergabung di AGE, yaitu Assembler Certified Educator, yang terdiri dari beberapa level, yaitu level 1 dan sampai dengan level 18, tentunya itu dengan ada tugas-tugas tersendiri yang harus diselesaikan supaya Bapak dan Ibu bisa mencapai di level yang tertinggi, yaitu level 16. Kalau di certified edukatornya Google ya, kalau di GMT kita hanya ada 3 level, kalau di Google itu mohon maaf, kalau di Assembler itu ada. Untuk sebagai trainer Bapak dan Ibu, kebetulan saat ini saya merupakan trainer di Assembler tapi baru level 1 karena Assembler level 1. Nah, pada kesempatan bulan ini juga ada pendaftaran untuk Bapak dan Ibu yang akan berkeinginan untuk menjadi ACT level 1, ini ada batch 2. Kalau saya kebetulan kemarin mengikuti yang batch 1. Ya, selamat datang Pak Paslah. Baik Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu, maka izinkan saya untuk membagikan materi ya Bapak Ibu. Baik. Nah, Bapak dan Ibu, selama ini ketika belajar nih paling seru ya kalau di SD ya Bapak Ibu, saya melihat anak-anak itu seru sekali ya, interaktif antara guru dengan muridnya. Kalau di SD itu interaksinya harus kuat ya Bu Mei Winner, Gak Putri. Nah, iya, Mbak. ketika belajar dan bermain menjadi satu itu seperti apa ya nanti jadinya. Nah, mari kita lihat. Impiannya kan ketika kita belajar itu rasanya kita seperti guru yang dirindukan sehingga waktu, kalau saya ngajarnya tuh minimal 4 JP ya. Kalau di SMK itu ada 4 JP, saya itu kalau anak tidak enjoy maka akan terasa lama sekali, apalagi saya di penghujung ya, di setelah zuhur sampai dengan nanti anak-anak pulang sekolah pukul 16. Nah, masalah pendidikan yang dihadapi antara lain Bapak dan Ibu, adanya kesenjangan pendanaan dan akses digital. Nah, ini terasa sekali ya, saya merasa sekali ini ada kesenjangan, sehingga adanya media-media pembelajaran seperti ketika kita memanfaatkan AI untuk membuat media pembelajaran maupun Assembler, Edu, itu sangat membantu proses kegiatan belajar mengajar saya di sekolah. Kemudian ada metode pengajaran saat ini membuat siswa tidak tertarik. Mungkin Bapak dan Ibu kalau kita menilai bagaimana kita mengajar, kadang kita lupa ya. Sepertinya kita paling bagus sendiri, sehingga ada di sekolah yang namanya kegiatan supervisi. Nah, ini bisa untuk menilai bagaimana metode pengajaran kita yang telah kita lakukan ini membosankan atau tidak, sesuai dengan tujuan pembelajaran atau tidak, dan lain sebagainya. Nah, di metode pengajaran saat ini yang membuat siswa tidak tertarik itu antara lain Bapak Ibu, belajar itu terasa pasif, jadi hanya satu arah. Kemungkinan ini masih terdapat ya yang seperti ini. Bukan student center tapi masih terdapat yang namanya teacher center. Kemudian kurangnya pengembangan keterampilan abad 21. Di abad 21 ini sepertinya teknologi, gawe, laptop, tablet dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pendidikan, dunia pendidikan itu sudah tidak asing lagi bagi baik guru maupun murid. Nah, kemudian Bapak dan Ibu nih, boleh ya berikan emotikonnya. Bapak dan Ibu merasa kekurangan waktu tidak untuk menyiapkan media pembelajaran?
Boleh berikan emotikonnya Bapak Ibu? Ada nggak yang sama seperti saya kekurangan waktu? Saya tuh kadang merasa kekurangan waktu Bapak Ibu untuk membuat ini dan itu, menyiapkan ini itu. Boleh berikan emotikonnya? Karena kami kalau di SMK itu kan dari pukul 7 sampai dengan nanti pukul Bu Rika, pukul 16 ya. Nah, lalu bagaimana solusinya? Nah, ini kan. Jadi assembler edu itu bisa menjadi salah satu solusinya Bapak Ibu. Ketika dulu Bapak Ibu, saya pertama kali ya di tahun waktu masih masa-masa corona, saya mengenal assembler edu itu, wah rasanya ini ya, berat sekali sepertinya ini. Belajar membuat media pembelajaran 3 dimensi. Itu berproses Bapak Ibu, sabar saja ya. Kalau Bapak Ibu kali ini belum bisa membuat, maka bisa memanfaatkan dulu ya apa yang ada di assembler. Nah, assembler edu bisa menjadi solusi potensial untuk tantangan ini Bapak dan Ibu. Karena apa? Karena assembler itu bisa menghemat waktu dalam mempersiapkan bahan ajar. Jadi langsung menampilkan dan berinteraksi dengan perpustakaan visual 3 dimensi. Kalau Bapak dan Ibu sudah pernah mengakses di Assembler Words ya, di sana ada beberapa media pembelajaran yang dapat Bapak Ibu akses. Kemudian membuat aktivitas kelas lebih interaktif. Nah, ini pernah saya berikan Bapak dan Ibu, saya pernah berbagi di Direktorat SMK beberapa waktu yang lalu di seri Hari Belajar Guru ya di bulan November itu saya berikan ada sesuatu keterbatasan di sekolah saya ketika sedang TKA, kemudian saya tidak bisa menggunakan laboratorium. Lalu bagaimana ketika saya ingin mengajarkan sistem komputer? Maka saya membuat LKPD ya saat itu dengan bantuan Assembler Edu itu tentang perangkat keras komputer, perangkat keras ya. Di sistem komputer itu kan ada perangkat keras, ada perangkat lunak, dan ada brainware. Nah, di situ kebetulan tujuan pembelajarannya anak-anak dapat menganalisis perangkat keras. Nah, di situ interaktifnya ya, itu kan 4JP terakhir Bapak Ibu. Rasanya kalau ngajar, kalau praktikum itu kalau nggak masuk di lab 4JP itu lama sekali. Anak-anak terasa mengantuk dan lain sebagainya ya, bosan gitu. Nah, namun dengan media pembelajaran yang saya buat di Assembler, alhamdulillah bisa mengatasi keterbatasan yang saat itu saya hadapi. Bapak Ibu bisa mengakses di Instagram saya juga ya. Itu bisa melihat nanti bagaimana praktik baik saya menggunakan Assembler. Saya ketikkan dulu Bapak Ibu alamat IG saya ya. Siapa tahu kita nanti bisa saling membagikan kebaikan, berbagi kebaikan tentang pengalaman pembelajaran yang interaktif. Nah, kemudian Bapak Ibu, selanjutnya di Assembler Edu itu memungkinkan siswa berkreasi dengan coding berbasis blok 3 dimensi. Bapak Ibu bisa membuat mini game interaktif menggunakan perpustakaan model 3D yang siap pakai. Saya lanjutkan. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu pernah ini ya, iya, baru tahu bisa 3 dimensi. Bapak Ibu pernah kalau ke toko buku ya, toko buku yang besar nih di Kota Pangkal Pinang atau di kota-kota yang lainnya Bapak Ibu, saya ada beberapa buku anak saya itu yang ketika kita scan seperti itu timbul nih, ada binatang, ada benda-benda, ada pencernakan, tergantung seri bukunya ya, ensiklopedia augmented reality ya. Nah, itulah Bapak Ibu, Assembler Edu salah satu aplikasi yang dapat Bapak dan Ibu pergunakan untuk membuat media pembelajaran augmented reality. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah laman ketika Bapak Ibu mengakses Assembler Word ketika mau membuat project.
Nah, kemudian ya. Nah, teknologi yang rumit dan mahal ya dulunya hanya tersedia untuk programmer dan animator profesional. Kini dapat diakses oleh para pendidik dan pelajar. Nah, ini benar sekali pernyataan ini. Dulu saya sempat ini ya Bapak Ibu, sempat apa ya, down juga ya, karena saya mempunyai keterbatasan dalam, melihat benda 3 dimensi. Namun itu tidak membuat saya menjadi menyerah, saya berusaha terus mengikuti terus webinar-webinar, para mentor bagaimana sih membuatnya, pelan-pelan Bapak Ibu. Karya saya juga masih sederhana, jadi Bapak dan Ibu yang hadir di ruang virtual saat ini, nanti harapannya tetap bersemangat untuk mencoba dan terus mencoba nanti pelan-pelan. Jadi kalau dulu ini Bapak Ibu ya, media pembelajaran augmented reality itu kompleks, memakan waktu dan mahal, itu saya rasakan. Sebentar, saya ambil bukunya dulu, buku anak saya. Nah, saya punya buku seri-seri yang seperti ini nih. Yang ini dulu, ini kalau belinya kan lumayan ya Bapak Ibu, ternyata ini bisa kita buat media-media yang menjelaskan ini, misal tentang apa ya, tumbuhan, tentang dinosaurus kayak gitu, itu ada semuanya asetnya di Assembler. Nanti Bapak Ibu dapat mencobanya sendiri nanti. Nah, kemudian Assembler Edu itu mudah digunakan dan terjangkau itu. Saya lanjut Bapak Ibu, kita ke inti-inti ya. Nah, belajar seharusnya selalu menyenangkan dan menarik. Setuju nggak Bapak Ibu? Saya ingin Bapak Ibu memberikan emotikon lope-lopenya ya. Yang setuju belajar seharusnya selalu menyenangkan dan menarik. Ya, terima kasih. Kenapa Bapak Ibu? Boleh dong saya diberikan salah satu atau salah dua dari Bapak dan Ibu memberikan alasannya. Kenapa sih belajar itu seharusnya selalu menyenangkan dan menarik? Boleh saya persilahkan? Oh, Pak Paslah menyampaikan karena biar berkesan. Iya, selain itu Bapak Ibu, mungkin ada yang lain selain berkesan? Berkesan. Kemudian kalau menarik kan Bapak Ibu selalu dirindukan ya anak-anak, aduh kapan ya Pak Ade datang lagi ya Bu Mei gitu kan. Rasanya anak-anak itu pingin bertemu dengan Bapak dan Ibu semuanya di kelas. Ya, saya lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, ketika kita menjelaskan misalkan seperti di bahan paparan ini adalah organ tubuh ya. Organ tubuh itu ketika Bapak Ibu hanya menggunakan gambar 2 dimensi, maka anak-anak kurang ini ya, mengeksplornya, menganalisanya kurang mendalam. Nah, bagaimana supaya anak-anak itu berasa benar-benar melihat jantung, melihat organ tubuh. Nah, dengan media pembelajaran 3 dimensi ini, anak-anak seakan benar-benar bisa menyentuh jantung, bisa melihat jantung, bisa menganalisa saluran pencernakan dan lain sebagainya. Kemudian, nah Bapak Ibu, ini ada 2. Ternyata Assembler Edu itu diperuntukkan 2, yaitu untuk guru dan untuk murid atau siswa. Nah, untuk guru apa keuntungannya? Lebih sedikit persiapan. Jadi lebih banyak pengajaran. Nah, jadi pelajaran dan materi pengajaran siap pakai itu sudah ada di Assembler Word. Kemudian sematkan objek 3 dimensi langsung ke Canva. Nanti saya contohkan Bapak Ibu insya Allah ya. Kemudian memungkinkan siswa berinteraksi dengan objek 3 dimensi. Sedangkan untuk siswa ada coding, kreasi, dan ide jadi nyata ya. Jadi project coding block untuk animasi 3 dimensi yang jadi itu nyata. Kemudian buat dan sesuaikan project 3 dimensi dalam hitungan menit ya.
kemudian presentasikan dan interaktif dengan project setelah selesai. Nah, untuk yang coding ini lebih ke lebih mirip seperti ke Scratch Junior. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Saya mau melanjutkan yang Nah, di assembler itu ada apa saja? Sepertinya kalau Bapak dan Ibu pernah ini ya membuka assembler Word, ini ada beberapa nih di sini. Ada alat peraga. Nah, ini untuk guru Bapak Ibu. Jadi, alat peraga digital ini sudah disediakan yang oleh assembler, Bapak dan Ibu dapat menggunakannya. Jadi, EduKit assembler ini adalah visual 3 dimensi yang siap digunakan dan dilengkapi dengan anotasi dirancang untuk membantu guru dalam menjelaskan konsep-konsep yang abstrak. Jadi, kita perlu mengingat kembali Bapak dan Ibu ketika kita memberikan proses pemahaman kepada murid itu ketika kita memberikannya dari yang abstrak, maka anak-anak itu tidak akan ada gambaran yang bisa 100% gitu. Jadi kita memberikannya kalau bisa itu konkret sehingga anak-anak benar-benar paham, proses pemahamannya benar-benar bisa full seperti itu. Misal ini Bapak Ibu ya, kalau kita tanpa bantuan media pembelajaran mau menjelaskan saya orang dari Jawa mau menjelaskan Pulau Bangka. Pulau Bangka itu seperti apa? Kita tidak ada gambaran bagaimana Pulau Bangka, baik gambarnya mungkin nggak ada, petanya nggak ada. Jadi saya adanya cuman membayangkan seperti apa ya Pulau Bangka. Seperti itu juga ketika misal di pelajaran IPS ya, menggambarkan tentang Pulau Jawa. Seperti apa ya Bapak Ibu nggak bawa peta, nggak bawa globe, tidak ada media pembelajaran baik 2 dimensi maupun 3 dimensi tentang Pulau Jawa, maka anak-anak adanya cuman seperti apa ya? Oh, mungkin bentuknya bulat, oh mungkin bentuknya kotak ya pulaunya. Nah, seperti itu. Jadi pendidik dalam alat peraga ini Bapak dan Ibu ya, alat peraga digital di Assembler Edu ini, pendidik itu dapat memilih dari koleksi visual yang sudah disediakan sehingga dapat secara langsung menyajikan berinteraksi dengan maupun serta mengintegrasikan alat bantu tersebut ke dalam slide. Nah, izin ya Bapak Ibu, saya mencoba pindah ke sini sebentar. Nah, ini. Nah, ini. Ini mungkin yang sudah mengikuti seri webinar saya yang lainnya, Bapak Ibu pernah melihat ini ya. Nah, jadi ini media pembelajaran yang dibuat di Assembler yang sudah saya embed atau sisipkan di Canva seperti ini. Karena asetnya tidak ada di Assembler, maka yang Bapak Ibu ini ya. Aduh, sebentar nih. Terlalu cepat ini tadi ya. Untuk peta ini saya menyisipkan asetnya. Ya, saya mau seperti ini. Nah, ini bisa diklik Bapak Ibu, ada anotasinya di sini. Apa itu Rabokasan ya? Kalau di sini jadi nggak tampil semuanya ya. Ini apa upacara nujuh jerami. Jadi ini berisi informasi ketika saya mengajar muatan lokal. Nah, seperti ini. Ini namanya jadi proyek yang sudah kita buat ini kita sisipkan di Canva. Baik, saya lanjutkan kembali. Saya kembali ke bahan paparan yang tadi ya Bapak Ibu. Nah, yang ini. Nah, kemudian untuk guru dan siswa itu ada 3D dan augmented reality editor. Jadi, guru bisa menyesuaikan alat bantu ajar atau membuat sendiri dengan mudah secara drag and drop di 3D atau AR editor nih Bapak Ibu. Ini asetnya ini kebetulan aset kata ya yang ada di dalam contoh. Nah, kemudian di Assembler
Word itu terdiri dari lebih dari 6.000 model 3D yang bisa digunakan untuk menganimasikan objek, menambahkan tombol, membuat lembar kerja, presentasi, serta aktivitas menjadi interaktif. Nah, kemudian di assembler itu juga ada Bapak Ibu bahan ajar yang siap pakai, yang Bapak dan Ibu bisa mempergunakannya. Nah, seperti ini. Nah, kalau saya lihat kemarin ada matematika, ada PKN, nanti Bapak Ibu dapat mengeksplornya sendiri di assembler Word. Nah, kemudian ini adalah visual coding. Jadi di visual coding ini Bapak Ibu dapat membuat mini game atau cerita interaktif dan banyak lagi dengan kekuatan coding visual berbasis blok. Kemudian Bapak dan Ibu juga dapat mengasah keterampilan pemecahan masalah dan buka kreativitas siswa sehingga murid-murid ketika menggunakan media pembelajaran ini hanya semudah drag and drop. Nah, kalau ini upcoming fitur ya Bapak Ibu, ya. Ada AI dan 3D generator yang untuk memperkaya library 3D dan menyesuaikan kebutuhan tenaga pendidik. Sebentar. Saya sambil ya. Saya lanjutkan. Ini ya ada. Nah, assembler sendiri Bapak Ibu itu sudah mendunia ya. Sudah banyak negara yang bergabung di assembler ya. Salah satunya adalah negara kita yaitu Indonesia yang Bapak Ibu dapat bergabung nantinya di Instagram itu Assembler Edu Indonesia nanti. Ini Bapak Ibu. Nah, di seluruh Indonesia lebih dari 900.000 pendidik dan siswa telah menerima manfaat dari platform Assembler. Ini adalah contoh karya ya. Ini namanya flashcard. Jadi ketika project augmented reality-nya di barcode-nya diletakkan di sebuah kartu, kemudian dapat di-scan nih namanya flashcard. Dan terima kasih untuk materi yang awal. Alhamdulillah sudah tersampaikan. Saya mau melanjutkan nih Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, apakah Bapak dan Ibu sudah membuat akun di Assembler Word? Boleh berikan reaksi jempolnya, ya emoticon jempolnya Bapak dan Ibu. Iya, alhamdulillah ada Butia, ada Pak Asla dan lain sebagainya sudah mendaftar di Assembler dan membuat akun ya Bapak Ibu ya. Baik. Saya izin ya Bapak Ibu untuk mendemokan bagaimana Bapak dan Ibu mendaftar. Assembler ya. Sebentar ya. Linknya akan saya sisipkan di Bapak Ibu yang kebetulan sambil membuka laptop, boleh sambil praktek. Kita akan saya sisipkan di sini ya. Dan di komunitas. Ya. Saya share screen dulu. Pak Pasla nih harusnya ini ya, bantu ini ya Pak, bantu demo ya Pak. Baik Bapak Ibu, saya keluar dulu ya. Sebentar, saya keluar. Nah, tampilannya akan seperti ini ya Bapak Ibu, seperti bahan paparan saya tadi ketika belajar dan bermain menjadi satu. Nah, langkah yang pertama yang Bapak dan Ibu lakukan adalah klik daftar.
Klik daftar, kemudian gunakan akun belajar.id. Sebelum Bapak dan Ibu masuk ke lebih dalam, saya memberikan ada kode referral Bapak dan Ibu yang nantinya kan saya bisa membimbing Bapak dan Ibu ya. Ini ada, silakan Bapak dan Ibu memasukkan kode referral. Jadi ini saya masukkan dulu di kolom chat ya kode referralnya, astagfirullah, beribet. Ya, ada kode referral. Saya tidak bisa mendemokan bagaimana memasukkan kode referral karena kebetulan akun saya sudah terdaftar Bapak Ibu ya. Bapak Ibu saya sarankan menggunakan akun belajar.id. Kenapa? Karena ada beberapa aset yang itu sifatnya gratis ya, tadinya berbayar tapi dengan menggunakan akun belajar.id menjadi gratis. Jadi kalau akun belajar.id Bapak dan Ibu gunakan seperti kita menggunakan Canva, ada beberapa aset-aset yang berbayar menjadi gratis. Kalau Bapak Ibu menggunakan akun Gmail yang pribadi ini ya, akun Google pribadi, Bapak dan Ibu terbatas asetnya. Next. Kalau Bapak Ibu silahkan klik daftar, bagi yang sudah silahkan masuk. Nah, nanti akan seperti ini, lanjut. Ya, ini lanjut ya Bapak Ibu, sebentar. Saya izin untuk mematikan kamera Bapak Ibu, sepertinya sudah mulai berat ini. Saya izin dulu ya, saya matikan kameranya. Lanjut ini. Ya, jaringannya kurang stabil. Nah, saya masuk dulu. Jaringan ini berpengaruh karena di assembler ini kan asetnya banyak aset-aset yang 3 dimensi Bapak Ibu, jadi agak berat. Nanti Bapak dan Ibu ketika Bapak Ibu masuk di sini ya, ini belum bergerak ya sepertinya. Saya juga agak susah. Ya, ini sudah berubah punya saya. Nah, ketika Bapak dan Ibu masuk, ini sudah berubah ya. Seperti ini. Kalau udah masuk seperti ini, Bapak Ibu, tampilan yang muncul seperti ini. Ini dibuka dengan edu.assemblerword.com ya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan di depan Bapak Ibu bahwa ada bahan ajar, terdiri dari alat peraga, topik, ada printable. Kita coba satu persatu ya. Nah, ada alat peraga di sini. Nah, alat peraga di sini ada literasi, sains, matematika, sosial, dan lain sebagainya. Dari prasekolah sampai dengan umum, kelas 12 juga ada. Kalau Bapak dan Ibu itu materi pembelajaran ya atau topik pembelajaran yang akan Bapak dan Ibu sajikan di kelas nanti belum ada, maka Bapak Ibu nanti membuat proyeknya sendiri. Tapi jika sudah ada, silakan Bapak Ibu pergunakan media-media pembelajaran yang ada di assembler di sini. Nah, ini
Ini alat peraga, ada juga slide interaktif di sini. Saya klik dulu. Sama ini ya. Ini beberapa. Ya. Kemudian topik sekarang. Di topik ada apa saja ya? Ada topik literasi, kita mau lihat ya. Ada sains, saya suka sekali dengan sains karena kalau kita bicara dengan sains itu kan sesuatu yang abstrak ya, yang kita agak susah sih apa melihat misalkan organ dalam tubuh kita atau ikatan atom, molekul, ikatan kovalen, lain sebagainya. Ini kan abstrak ya Bapak Ibu. Tapi dengan media pembelajaran ini maka apa yang abstrak ini menjadi konkret. Sebentar, saya ini ya. Saya coba ini, saya klik satu. Kelihatan nggak ya di udah nampak ya Bapak Ibu ya. Nah ini tadi yang berbentuk apa slide interaktif ya. Ini ada tujuan pembelajaran, asesmen awalnya, ikatan molekul. Ini ada penjelasannya Bapak Ibu. Kemudian ya. Ini kalau yang interaktifnya. Kemudian saya mau ini tadi yang ini di alat peraga ya ini tadi. Nah, misal ini saya mau lihat nih anatomi jaringan tulang. Bapak Ibu nih. Ini bisa Bapak dan Ibu embed nih di apa? Embed itu disematkan ya Bapak Ibu di bahan paparan Bapak Ibu seperti yang tadi saya yang apa Bangka Belitung tadi. Nah, ini seperti ini bisa diputar-putar seperti ini. Set, ini yang membedakan antara 3 dimensi dengan 2 dimensi. Kalau 2 dimensi kan panjang sama lebar aja ya, kelihatan sisi depannya. Kalau ini nah di 3 dimensi. Lalu apa Bu Rani yang itu? Yang ini ya, ada warna merah, ada warna apa nih putih, ada biru. Ini apa nih? Keterangan-keterangannya ini kan menunjukkan di mana letak-letak misalkan ini osteon, ini warnanya abu-abu ya. Ini oh ini osteon. Nah, ini kalau Bapak Ibu tampilkan di PID ini menarik sekali ya. Ini saya klik ya di osteon ini. Nanti oh ini memberikan keterangan saja. Nah, ini namanya anotasi Bapak Ibu. Anotasi ini bisa ini memberikan keterangan namanya atau bisa ada juga yang ketika diklik seperti punya saya itu ya. Ketika saya klik itu nanti akan keluar baik ada yang pertanyaan, ada yang deskripsi lebih lanjut lagi. Kalau ini kan hanya memberikan nama-nama aja ya. Oh, ini ya yang namanya kanal sentral yang apa sih yang warnanya kuning ini. Nah, kemudian ini arteri periostom. Yang mana sih arteri periostom? Kita lihat nih anak-anak bisa ngintip-ngintip nih. Oh, ini yang warnanya merah. Kemudian pembuluh darah vena yang mana? Oh, yang ini yang biru ini. Ini. Nah, ini tadi contoh media 3 dimensi. Saya back ya. Ini alat-alat peraga. Nah, kemudian yang ini, misal ini Bapak Ibu, ketika kita mau menjelaskan tentang kreativitas ya, kreativitas nih fisika nih. Di SD juga ada ini. Nah, kita mau melihat nih. Daripada Bapak Ibu susah-susah ya membuat apa, wow, kalau seperti ini gimana ya? Anak-anak pasti senang ini ya melihat Planet Information, Name Earth Creativity 9,8. Ini bisa di play. Nah, ada rumusnya. Nah, ini ada
Scene satunya berisi ini Bapak Ibu ya. Kalau seperti ini di pojok kiri ini Bapak Ibu ada tulisan scene ya. Ini seperti kalau kita mau membuat film ada scene ya. Ini ada 2 scene kebetulan. Ada scene 1, ada scene 2 ya. Seperti ini. Nah, ini rumus. Nah, ini dicontohkan nih kalau ada apa ya ini? Drum ya. Ya. Seberat height-nya 50. Nah, kemudian bagaimana? Ini play kalau Bapak Ibu sudah dimainkan seperti ini nanti ya kelihatan. Ini planet apa? Earth, di bumi ya. Nah, untuk contoh-contoh yang lain, Bapak Ibu dipersilahkan nanti mengeksplornya sendiri. Nah, ini ada paru-paru sehat, ada plant structure, dan lain sebagainya. Kemudian di topik Bapak Ibu ya. Nah, topik-topik yang tadi saya paparkan di depan, nah ini tadi topik-topiknya. Ini lebih ke menyisipkan di Canva ya ini. Human reproduction misalkan ini ada apa saja sih? Nah, ini topik-topik. Nah, lain sebagainya. Nah, kemudian ini editor Bapak Ibu, dilakukan ketika Bapak dan Ibu mau membuat project seperti ini ya, ada project assemblermu sendiri, ada marker custom, ada objek 3D, ada gambar 2 dimensi. Kemudian ini kelas, saya udah membuat kelas nih kebetulan ya, ada kelas informatika saya Bapak Ibu. Nah, ini anak-anak di sini. Ya, ada saya sapa, saya ini ya. Ini kelas. Bapak Ibu juga bisa membuat seperti GCR. Dan ini yang di thumbnail yang satu ini adalah panduan. Nah, inspirasi peraga. Nah, saya lupa Bapak Ibu, ada fitur terbaru di Assembler yang namanya printable. Jadi printable ini adalah LKPD atau worksheet ya. Augmented reality worksheet. Nih, sebentar. Kita klik dulu printable. Nah, printable di sini Bapak Ibu ada yang gratis dan ada yang berbayar. Ini tergantung dari sisi keuangan Bapak Ibu ya. Silahkan dicari yang gratis aja kalau mau ini atau nah ini karya dari siapa? Karya dari Bapak dan Ibu nih H yang sudah lolos ya, salah satunya karya dari Bapak dan Ibu H yang sudah lolos udah lulus sensor ya, quality control dari Assembler Edu Indonesia nih. Kalau ini berbayar. Nah, ini tadi Bapak Ibu sekilas tentang ada apa saja sih di Edu Assembler Word. Kemudian kita mau coba ya Bapak Ibu, saya mau membuat project di sini. Ini ada project assemblermu sendiri. Coba kita klik ada apa di sini. Mau membuat project. Nah, ini ada beberapa di sini, ada gambar yang di-scan dengan augmented reality, ada visualisasi AR, ada konten 3D, ada sematkan project 3 dimensi. Nah, Bapak Ibu untuk melihat profil Bapak Ibu itu mempunyai berapa marker, custom, kemudian media penyimpanan berapa, ini ada di sebelah sini, di profil sini ya. Nah, keuntungan menjadi ads Bapak Ibu, salah satunya jika saya dapat voucher nih ya, jadi udah saya redeem itu dari tanggal 5 Januari sampai dengan 5 April. Jadi ada fasilitas-fasilitas gratis ketika Bapak Ibu nanti di Edge mau menang challenge atau ada kegiatan-kegiatan dari Assembler dan Bapak Ibu mengikuti ya. Itu nanti ada voucher-voucher sih dari Assembler yang dapat Bapak Ibu redeem sehingga dapat mempunyai kuota yang lebih dalam membuat media pembelajaran augmented reality. Nah, kita mau praktek dulu ya Bapak Ibu, sebentar kita praktek. Kita praktek sini. Kemudian saya mulai buat objek. Nah,
Ada dua ini, ada super simple editor, ada default editor, ada ini generate. Ya, kita hari ini Bapak Ibu, karena ini adalah insya Allah ya, kalau waktunya ada, sehatnya ada, ya, rezekinya ada, insya Allah bisa berlanjut di sesi-sesi yang akan datang. Hari ini saya akan membuat dari super simple editor. Nih, kita klik ya Bapak Ibu. Saya akan praktek nih super simple editor menggunakan super simple editor. Ya. Nah, di sini ada custom marker, ada QR marker. Nah, custom marker tadi Bapak Ibu yang saya tunjukkan tadi, kita mempunyai kuota membuat beberapa custom marker. Kalau akun kita menggunakan akun belajar.id. Kalau mau menambah kuota, otomatis Bapak Ibu sama seperti di Canva atau seperti di Google, Bapak Ibu menambah ya seperti langganan itu, atau bisa dapat voucher-voucher seperti saya ketika mengikuti eventnya assembler. Nah, saya mau pakai yang QR aja Bapak Ibu ya. Kemudian next. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah aset-aset yang disediakan oleh assembler. Jadi Bapak Ibu bisa memilih aset yang sudah ada, atau Bapak dan Ibu dapat mengunggah aset Bapak dan Ibu sendiri, baik 2 dimensi, 3 dimensi, video mungkin, sound mungkin juga bisa. Tuh. Nah, ini seperti ini. Kita lihat ya, yang Bapak Ibu miliki, ini aset-asetnya ini dimiliki ini, kalau ada tanda seperti ini dimiliki, berarti Bapak Ibu yang memiliki tidak usah berbayar, karena nanti ada yang aset berbayar juga Bapak Ibu. Ya. Ini seperti ini asetnya udah banyak sekali ini ya, udah lumayan ini. Nah, kemudian kalau yang di spesial apa? Nah, yang di spesial ini Bapak Ibu, ini adalah aset-aset yang berbayar. Jadi ketika Bapak Ibu akan menggunakan, maka harus membayar lebih dahulu. Kemudian ini yang pro. Nah, ini kalau seperti ini dimiliki tidak muncul, ini aman ini Bapak Ibu. Ini yang gratis. Lalu aset saya apa ya? Nah, kalau aset saya ini aset yang saya unggah sendiri Bapak Ibu, karena kebetulan belum ada ya ketika saya mau membuat media pembelajaran tentang perangkat keras. Nah, mana ini jelajah marketplace ini, jelajahi marketplace. Artinya kalau jelajahi marketplace, maka nanti ini adalah ada yang berbayar ya. Siap, saya ambil yang nih. Kita mau membuat apa ya? Biasanya saya buatnya bunga-bunga seperti itu. Saya mau alat musik deh kali ini. Ya, saya coba dulu ya alat musik Bapak Ibu. Ada nggak ya suaranya tuh nggak pas, saya belum memasukkan suara ya. Misalkan ini aja deh, drum. Nah ini Bapak Ibu, ini markernya ya, QR markernya. Ini seperti ini bisa dibesarkan, tarik ya, nanti bisa dibesarkan nih, ya bisa dibesarkan. Caranya gimana Bu Dani? Kalau ini agak mudah ya, kalau pakai super simple editor ini ya, ini letakkan di atas marker. Nah Bapak Ibu kalau menggunakan mouse-nya tinggal yang di tengah itu, bulatan tengah tinggal dimajukan aja, nanti dia jadi besar set. Ya, kok kurang pas ya ini. Nah, ini dikecilkan. Ini pakai super simple editor. Nah, ini ada tambah, dibesarkan objeknya. Ini di sebelah sini Bapak Ibu ya. Di sebelah ini ada tanda plus, ada tanda minus ya.
Itu bisa dimainkan di situ. Kalau terlalu besar nanti Bapak Ibu silahkan menguranginya dengan klik saja tanda minusnya. Nah, di sini ada replace marker. Jadi markernya diganti. Nah, replace objek. Kita coba ya, saya ganti nggak mau yang itu, saya mau gitar aja. Set. Nah, mau saya besarkan nih, lebih besar lagi deh. Bisa nggak sih diputar? Oh, ini nggak bisa diputar nih. Ini kalau vertikal ya. Ini kalau di horizontal. Yuk, apa QR code-nya. Nah, kalau sudah, ketika Bapak Ibu ini untuk apa? Ini untuk pengenalan anak-anak. Misalkan, oh gitar tuh seperti apa ya? Nah, ini seperti Bapak Ibu bisa pakai super simple editor. Kemudian kalau sudah, Bapak Ibu silahkan publish. Ini belum bisa dikasih anotasi ya. Perlu waktu Bapak Ibu publishnya nih sesuai dengan jaringan internet. Ya, sebentar, pelan-pelan. Nah ini Bapak Ibu bisa download markernya ya. Di sini silahkan di-download. Set. Nanti bisa ditempelkan, disisipkan di WA Group atau Bapak Ibu bisa tempelkan nanti di LKPD atau tempelkan di bahan presentasi Bapak dan Ibu. Nah, ini kalau Bapak Ibu mau memberikan tautannya, ya ini assembler. Tinggal di klik, copy, paste di WA Group dan lain sebagainya yang menjadi sarana di mana anak-anak dapat men-scan. Nah, kalau di SD gimana Bu Rani? Ini sering saya mendapat pertanyaan. Kalau di SD, Bapak Ibu bisa tampilkan langsung di PID atau kalau mau yang di scan-scan seperti ini bisa menggunakan handphone. Kalau sekolahnya nggak boleh anak-anaknya bawa handphone, maka silakan menggunakan handphone Bapak Ibu guru atau tablet mungkin. Jadi berkelompok, nanti secara bergantian. Ya, ini tadi. Bapak dan Ibu, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Saya persilahkan. Jika ada pertanyaan, Bapak dan Ibu silahkan monggo bertanya. Sebelum saya mau pindah nih Bapak Ibu, karena masih ada waktu 30 menit ya, saya mau ngajak Bapak Ibu untuk gimana sih daftar AIDS gitu. Ya, untuk pembuatan media pembelajaran hari ini Bapak Ibu, saya memberikan yang simpel dulu ya. Kalau yang di seminggu yang lalu, Jumat minggu yang lalu saya udah masuk di membuat yang agak kompleks gitu kemarin. Jadi kok peserta saya jadi berkurang gitu ya, tambah sedikit. Ternyata saya memulainya terlalu kompleks gitu. Ya, silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan, ini kita yang simpel dulu. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita nanti ini mulai yang agak kompleks Bapak Ibu ya. Oh, ada Bu Sandy kemarin lupa, ya udah Bu Sandy nggak apa-apa kalau lupa atau mau ganti dengan akun Gmail pribadi, tapi itu tadi ya nggak apa-apa, nanti di pelaporannya menggunakan Gmail pribadi. Kalau Bapak Ibu kemarin lupa ya, Bapak Ibu bisa pakai Gmail pribadi nanti ini pelaporannya, tapi membuat asetnya atau media pembelajarannya upload aset Bapak Ibu bisa di yang akun belajar.id gitu kalau referral gitu. Nah, izin Bapak Ibu ya, ini saya tutup dulu. Kita masuk ke AIDS. Bapak Ibu bisa sambil praktek. Yang saat ini menggunakan handphone mungkin bisa pakai gawainya, menggunakan laptop atau gawai yang lain untuk mengakses Edge. Nah, kalau Edge Bapak Ibu silakan ketikkan Edge AC ya, ac.assembler.com.
ac.assembler.com ya. Nah, di sini ac.assembler.com. Sebentar, saya lupa belum ganti share screen-nya. Saya ganti dulu. Page-nya yang ini kayaknya. Yang ini dashboard. It's Assembler Certified Educator. Nah, yang ini kita masuk di dashboard ya Bapak Ibu. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Bapak dan Ibu mungkin saat ini masih unrank ya. Saya pernah di posisi itu Bapak Ibu. Tenang, sabar. Saya baru ngerjain Edge ini serius di bulan September kemarin 2025 kalau nggak salah nih. Saya lihat, saya mulai September seingat saya. Kita lihat di leaderboardnya ya. Di level 6 saya kalau saya klik nih. Saya klik seperti ini, saya baru mulai nih Bapak Ibu di 10 September menggunakan akun belajar.id. Dulunya saya menggunakan Gmail pribadi, tapi vakum beberapa tahun yang lalu. Didampingin mentor saya nggak jalan-jalan. Ini udah mulai tertarik nih sekarang, karena banyak benefit yang dapat kita dapatkan. Bisa menggunakan media pembelajaran yang ada di Assembler, benefit-benefit lain ya. Yang ada di Assembler seperti tadi dapat voucher, penambahan kuota sehingga bisa membuat media pembelajaran lebih banyak. Nah, Bapak Ibu tampilannya udah seperti ini. Pak Ade udah, Pak Paslah atau Bu Mei Winner Gaputri mungkin beberapa tahun yang lalu kita udah ini ya. Oh, Bu Melani sudah ya. Sudah Bapak Ibu, kalau sudah silakan Bapak Ibu klik di sini ya, pojok kanan atas ini. Di profil Bapak Ibu silahkan view profil, kemudian lengkapi profilnya Bapak Ibu. Bisa ditambahkan foto tercantik dan tergantengnya mungkin, nama lengkap Bapak Ibu, emailnya ini udah langsung muncul ya. Saya nggak ngisi Twitter. Nah, ini ada tanggal lahir, kota, country, provinsi, kemudian pekerjaan Bapak Ibu, school. Nah, ini kode referral itu nanti kalau Bapak Ibu udah level 4, Bapak Ibu baru bisa muncul kode referral. Ya. Kalau Bapak Ibu kesulitan dengan bahasa Inggris, kita akan translate. Nah, translate ini klik ini pojok. Ini di kanan atasnya ada titik 3 Bapak Ibu. Ke bawah ini di bawah print kita ada translate. Kemudian kita rubah dari Inggris ke Indonesia. Nah, jadi kita tahu ini apa saja, apa sih yang ada di profil itu sebenarnya foto, email, tanggal lahir, kota ya, ini sekolahnya, mata pelajaran yang saya ajar ya, Bapak Ibu pilih saja yang ada. Pekerjaan occupation. Nilainya seperti ini. Sudah Bapak Ibu, settingnya sudah selesai menyeting, boleh diberikan emotikonnya. Emotikon jempolnya yang sudah selesai setting profilnya. Kalau sudah, saya mau melanjutkan. Lalu bagaimana kita supaya mendapatkan level-level seperti saya, Bapak Ibu melaporkan apa yang dilaporkan, aktivitas Bapak Ibu yang berhubungan dengan Assembler. Ya. Di mana nih? Di kemajuan saya atau di My Progress? Nah, ini akan tampil seperti ini. Oh, ini udah di-approve ya punya saya. Ini tampilannya seperti ini Bapak Ibu, saya melaporkan nih kegiatan-kegiatan saya yang ada hubungannya dengan Assembler ini tadi nih ya. Di sini Bapak Ibu. Ini udah disetujui, di-approve seperti ini. Nah, di kemajuan saya nanti Bapak Ibu silahkan klik kirim laporan kemajuan. Klik seperti ini ya. Ini sudah saya translate Bapak Ibu. Tadinya bahasa Inggris kan. Seperti ini. Saya biasanya
di dalam ini bahasanya bahasa Inggris gini, Age Progress Report. Nah, di sini ini apa sih Bu Rani nanti yang mau dimasukkan? Bapak Ibu silakan klik here to see the task. Di sini saya ganti bahasa Indonesia ya. Saya ganti lagi ke Indonesia. Nah, ini. Mohon ikuti tugas-tugas yang tercantum di halaman daftar tugas AIDS. Nah, di sini Bapak Ibu. Bentar, saya close dulu ini ya. Ini kita klik. Nah, akan tampil seperti ini. Ada tasknya ya. Task ini saya ganti lagi ke bahasa Indonesia untuk memudahkan. Nah, tugas saat menyelesaikan tugas, Anda dapat mengumpulkan poin dan menukarkan hadiah. Ada tugas sekali pakai dan ada tugas berulang. Nah, terakhir diperbarui 12 ini. Jadi ada yang sekali pakai Bapak Ibu. Kalau sekali pakai berarti Bapak Ibu hanya boleh melaporkannya satu kali. Jadi ikuti Instagram Edu kami ya. Di sini Bapak Ibu itu hanya boleh satu kali. Misalkan ini saya klik ya. Kita yang sekali pakai dulu Bapak Ibu. Nih, ini yang poinnya 5. Kemudian yang di bawah ini ada sekali pakai yang poinnya 10. Nah, yang di bawah ini ada nggak sekali pakai ya? Kalau ada yang poin 50 nggak ada. Ya, yang sekali pakai poin 100 itu buat komunitas Assembler Edu di GWA atau WhatsApp, buat server, buat klub, buat grup WA, Telegram, buat komunitas. Nah, ini saya dari kemudian kalau yang diulang banyak Bapak Ibu itu boleh berulang kali Bapak Ibu melaporkan. Setiap Bapak Ibu melakukan kegiatan yang tugas ini silahkan dilaporkan. Nah, kita coba ya Bapak Ibu ya untuk supaya Bapak Ibu bisa menjadi Assembler Certified Educator. Nah, saya sarankan untuk Bapak dan Ibu ya semuanya kerjakan dulu yang sekali pakai, mulai dari 5, yang poinnya 5. Nanti yang ada di grup akan saya kirimkan Bapak Ibu sudah saya salin ke Microsoft Excel tugas-tugas ini. Jadi Bapak Ibu ketika mengerjakan tugas ini ya, Bapak Ibu silakan diberi tanda ya yang sekali pakai ini di checklist atau diberi warna seperti itu. Nanti saya kirimkan Bapak Ibu yang sudah bergabung di komunitas Assembler Bubble. Nah, ini misalkan ini ikuti Assembler. Ini Bapak Ibu klik seperti ini kan nanti tampilannya. Oh, belum. Ini ya. Saya harus pindah screen-nya window aja deh kayaknya. Sebentar ya. Saya ini dulu. Nah, ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu share screenshot. Nah, ini Bapak Ibu screenshot. Sebentar. Ini di screenshot. Kemudian akan kita laporkan. Pindah lagi ya, ini bolak-balik pindah. Kita akan laporkan di sini. Tapi ini ya, kita laporkan di sini. Nah, taksnya tadi sebentar. Saya klik dulu taksnya. Apa judul tugasnya? Ikuti Instagram Edu. Ya. Nah, kita copy dulu, kita letakkan di sini. Ikuti Instagram Edu, gitu ya. Kemudian Bapak Ibu pilih file, sisipkan yang sudah Bapak Ibu screenshot tadi. Yang sudah di screenshot itu disisipkan.
Nah, ini mohon maaf saya tidak klik kirim ya. Kalau sudah Bapak Ibu silahkan klik kirim. Nah, saya nggak ngirim ya Bapak Ibu karena saya sudah melaporkan dan itu hanya diperbolehkan 1 kali. Nah, kemudian yang lainnya, sebentar ya, kita ganti. Saya ganti nih. Kita ganti tugas yang misalkan yang kedua, bergabung di WA Group. Ya, itu Bapak Ibu bisa nanti diklik saja tautannya, kemudian nanti di screenshot. Coba seperti itu. Hari ini saya sebentar. Gak ada yang saya laporkan ya hari ini karena tadi saya udah melaporkan Bapak Ibu, jadi nggak ada yang saya laporkan ini. Nah, ini saya bahas dulu yang poin-poin apa saja di sini. Seperti itu. Ini yang sekali-sekali Bapak Ibu. Yang 1 kali ini Bapak Ibu, ini saya hitung ada 10 poin Bapak Ibu, 10 untuk menuju level 1 itu level 4 itu 400, 600 ya level 1 tuh kalau nggak salah 100 apa 200 ya lupa saya. Nah, ini Bapak Ibu ikuti aja nanti Bapak Ibu yang sekali-sekali ini insya Allah udah masuk di Assembler Certified Educator level 1. Ya, kita masuk di task list lagi ya. Ini karena di grup kami Bapak Ibu yang mau menuju Bapak Ibu mau menjadi certified trainer itu kan harus masuk di level 4 ya 600. Bisa nggak Burani? Bisa. Ya sudah membuktikan ya Bapak Ibu ketika kita rajin untuk mengikuti webinar atau membuat postingan, kemudian melaporkan, itu nanti saya dari September itu aja nggak rajin ya Bapak Ibu, itu saya udah mencapai di level 6. Nah, ini ya, nih nanti Bapak Ibu nih dari gabung di grup, nanti pokoknya bergabung kemudian screenshot dilaporkan seperti tadi. Ini tinggal di ini Bapak Ibu, saya copy kalau saya. Kalau yang ini kan tidak perlu laporan yang tertulis ya, ini tinggal menyisipkan screenshotnya saja yang ini. Kemudian berlangganan ke saluran YouTube. Bapak Ibu klik aja di sini. Kalau sudah nanti Bapak Ibu berlangganan itu di subscribe ya. Subscribe kemudian di screenshot, laporkan. Kemudian gabung dengan komunitas kami di Facebook. Ini diklik saja nih yang hitam ini ya Bapak Ibu, yang bold sini ya, yang tebal ini, hitam tebal ini. Nanti screenshot. Kemudian gabung ke WhatsApp tidak resmi kami. Nih diklik saja bit.ly-nya. Bit.ly Age Next Level. Ini diklik saja. Nanti kalau sudah bergabung Bapak Ibu screenshot laporkan. Seperti apa ini tadi tinggal di blok seperti ini. Di copy, letakkan di laporan kemajuan. Kemudian ikuti Instagram dan lain sebagainya. Sekarang saya masuk ke yang poin 5. Sebelum masuk ke poin 5, saya mau yang poin 10 dulu. Yang poin 10 Bapak Ibu ini ya, nanti Bapak Ibu yang di 10 poin ini yang sekali pakai silahkan dikerjakan dulu yang bisa. Karena kan install ini, screenshot ulasan ini ya. Nah, yang dapat diulang di poin 10. Bapak dan Ibu kan hari ini mengikuti webinar AIDS dari AIDS atau AIDS dan ACT ya, saya ACT ya. Itu Bapak Ibu nanti bisa dilaporkan di sini berpartisipasi dalam acara online ya. Online. Ini Bapak Ibu copy seperti ini. Di copy, letakkan di laman yang tadi, laporan kemajuan AIDS. Sudah di copy, kemudian Bapak Ibu buka di grup ya. Nah, judulnya Bapak Ibu, ini sebentar saya demokan ya. Saya demokan dulu ini. Saya ganti dulu lagi.
Saya ganti ke sini. Nah, saya demokan Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu seperti ini online. Judulnya apa tadi? Bapak Ibu buka di grup. Buka di grup komunitas Assembler Bubble ya. Di grup tadi kan saya udah ini ya Bapak Ibu sudah membagikan ya. Ya, ini seperti ini Bapak Ibu. Tinggal di paste saja online _2 di paste ini seperti ini. Ini cukup screenshotan Bapak Ibu nanti dapat linknya Bapak Ibu copy aja tuh caption kami tadi ya. Captionnya di copy saja semuanya. Ya, captionnya di copy seperti ini. Nah, sudah saya biasanya seperti ini. Kemudian ini browse ya. Di browse misal ini tadi ya, saya mana ya? Yang ini ya. Ini. Nah, ini disisipkan kemudian klik kirim. Udah, nanti tinggal nunggu Bapak Ibu. Nunggunya bagaimana? Nah, seperti ini. Bapak Ibu tunggu. Ini kan ditunda ya tadi, tertunda pending. Kalau sudah disetujui, tampilannya seperti ini. Nah, ini saya membuat story nih, story WA. Ya, story WA ini dapat poin berapa? Poin 5. Tapi story-nya yang hubungannya dengan assembler Bapak Ibu diberikan caption sedikit nggak apa-apa itu, nanti ada poinnya. Tapi kalau yang nggak ada hubungannya dengan assembler, maka tidak akan dinilai. Yang ini mana ya, postingan ya, saya lihat dulu. Yang postingan. Nah, ini yang ini postingan di media sosial. Ini postingan di media sosial nih Bapak Ibu. Nah, ini postingan di media sosial. Seperti itu. Banyak sekali ini. Ini tergantung Bapak Ibu rajin enggak. Kalau saya Bapak Ibu dibilang rajin enggak terlalu itu. Tapi saya senang mengikuti webinar-webinar yang teman-teman ACE maupun teman-teman ACT maupun yang diselenggarakan oleh assembler tersendiri jika ada waktu luang. Untuk apa? Untuk upgrade skill saya ya dalam membuat media pembelajaran. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya saya dapat poin kalau melaporkan sehingga nanti ada benefit-benefit tersendiri dari assembler yang dapat kita peroleh seperti itu. Nah, ini. Kemudian ada juga Bapak Ibu yang suka main ngeblok ya. Blok itu di poin 20 Bapak Ibu. Jadi dari kegiatan kita hari ini Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu jangan lupa di screenshot ya masing-masing, screenshot di laman Bapak Ibu masing-masing, nanti dilaporkan tadi berpartisipasi. Kemudian screenshotan Bapak Ibu yang lain nanti upload Bapak Ibu di media sosial Bapak Ibu, diberikan caption yang menjelaskan kegiatan hari ini. Nanti Bapak Ibu masukkan di ini yang dilaporkan tadi yang di sini postingan media sosial. Kalau IG ya IG, di copy Bapak Ibu alamatnya ya. Nah, ini tentang apa? Saya ada deskripsinya sedikit nih. Nah, kemudian Bapak Ibu juga dibuat story tadi. Mana ya story tadi? Ini apa ya? Oh, ini enggak dinilai ini. Nah, ini Bapak Ibu story atau cerita bisa di WA, bisa di IG ya Bapak Ibu. Nah, itu ketentuannya di WA atau di IG. Ini poinnya dapat 5 nanti. Membuat story misal di IG. Nah, IG-nya tuh alamat IG-nya biasanya saya berikan kalau saya @mbak_rani gitu kan. Nah, tanggal berapa saya cantumkan. Nanti akan ada hitungan poinnya. Nah, ini dari satu kegiatan kita ini tadi udah dapat berapa Bapak Ibu? Bapak Ibu udah dapat postingan IG. Kalau tadi mau diposting di IG, screenshot mengikuti kegiatan hari ini. Kemudian 2 Bapak Ibu tadi buat story ya. Sudah 2 tuh udah dapat 10. Kemudian Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini kan, mengikuti kegiatan tadi berpartisipasi dalam acara online webinar. Itu poinnya 10, Bapak Ibu udah dapat 20.
Nah, itu yang dapat diulang-ulang. Nah, yang nggak dapat diulang tadi udah 50 tuh ya. 50 yang poinnya 5, kemudian yang poinnya 10 ini 1, 2, 3, 4. Ada 4 dulu karena mencapai level 1 saat ini Bapak Ibu belum kan, jadi belum bisa dilaporkan. Itu udah dapat 40, udah berapa tadi? Udah 90-an ya kalau nggak salah. 40, ini tadi 50, 90 ditambah 40, udah 130 Bapak Ibu. Di hari ini Bapak Ibu jika mau melaporkan, ini mumpung malam libur ya, besok Sabtu kan Bapak Ibu ya. Nah, Bapak dan Ibu, kalau Bapak Ibu mau diulas ya, diulas di blog nih, Izin ya saya buka blog saya dulu. Nulis nih di blog. Yang suka nulis nih, Bu Mei Winner Kaputri. Kita dulu pernah sama-sama di ini Bapak Ibu. Kunjungi situs saya ya. Di sahabat pembatik tuh kan kita harus ini ya. Nah, ini saya ini di sini. Ini ada apa namanya? Tulisan-tulisan blog saya Bapak Ibu. Sebentar saya share screen dulu ya. Belum berpindah share screen-nya. Nah, seperti ini Bapak Ibu nanti silakan di screenshot, kemudian ini ya yang di atas ini, yang di tab ini halaman sini ini silakan di copy. Copy nanti laporkan Bapak Ibu di laporan tax tadi. Copy di screenshot. Nah, ini minimal adalah 4 paragraf hasil karya tulisan Bapak dan Ibu sendiri. Ya. Jadi kan masih ingat ya apa yang saya sampaikan, saya membahas apa saja. Silakan Bapak Ibu tambahi dengan kata-kata yang ini, yang penting intinya dari kegiatan saya hari ini, Bapak dan Ibu tuangkan di blog Bapak Ibu, sertakan fotonya. Boleh ditambahkan flyer saya, Bapak Ibu bisa download di grup atau di media sosial saya ada. Ya, seperti ini ditambahkan ya screenshot. Nah, ini poinnya 20 Bapak Ibu. Ya, minimal adalah 4 paragraf. Ini saya apa ini? Ini waktu saya ikut bootcamp 2 minggu yang lalu Bapak Ibu. Ini di bawah masih banyak lagi nih kegiatan saya. Saat saya ngajar menggunakan assembler, saya ceritakan juga di sini. Nah, seperti itu sudah poinnya nanti ada 20. Udah banyak ya, itu menuju level 2-nya udah cepat sekali ya. Kenapa saya ingin membimbing Bapak dan Ibu? Karena kebetulan di assembler nih Bapak Ibu ya. Saya buka assembler. Di bulan Februari ini assembler sedang membuka kesempatan untuk ACT batch 2. Jadi assembler certified trainer batch 2. Kalau saya kemarin ikut yang batch 1. Nah, Bapak Ibu, ini ada ACT batch 2. Saya sematkan ya alamat IG-nya di kolom chat. Nah, di sini. Nah, ini kesempatan untuk Bapak Ibu ini di sini. Nah, modelnya seperti apa sih kalau di ACT? Kalau Bapak Ibu pernah ikut bootcamp-nya Google, nah itu mirip-mirip seperti itu. Nanti ada kita belajar secara daring, kemudian kita mengimbaskan, kemudian dilaporkan tadi di AIDS Bapak Ibu ya. Kemudian ini ya open recruitment-nya assembler batch 2 ini Bapak Ibu, ini kebetulan kalau saya kemarin enggak waktu di batch 1 tuh entah kekurangan peserta atau gimana ya, alhamdulillah saya bisa masuk di batch 1 seperti itu. Saya belum level 4 karena kemarin nggak ada levelnya harus level 4. Kalau yang di batch 2 ini harus di level 4. Bisa nggak Bu Rani saya ngejar sampai kan ini pendaftarannya sampai tanggal 20 Bapak Ibu, masih ada waktu Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya minggu kemarin belum level 4 ya. Saya belum mencapai level 4 minggu kemarin Bapak Ibu.
Tapi saya rajin, pas libur kayak gini saya keput tuh, ya mana yang belum saya laporkan ya pengimbasan saya di bulan-bulan kemarin yang masih sibuk-sibuknya tuh belum saya laporkan. Nah, baru saya laporkan di yang laporan AIDS tadi. Itu saya bisa terkejar. Akhirnya Bapak Ibu, kemarin saya bisa naik sampai dengan level 6. Tadinya saya di level 2, masih level 2. Sampai apa ya? Saya ikut bootcamp itu masih di level 2. Kenapa saya ikut bootcamp pendampingan menuju level 4? Karena saya masih di level 2, saya nggak tahu. Nah, dari ketidaktahuan saya itu Bapak Ibu, jangan sampai Bapak Ibu itu menjadi seperti saya. Sehingga hari ini saya membagikan bagaimana caranya biar mendapatkan poin. Sehingga dapat mengikuti diklat-diklat gratis dari assembler. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, mungkin sebelum diakhiri nih ya, karena saya sendirian nih, nggak ada temennya nih. Bu Zizinya sedang ada gangguan, mohon maaf. Di Belitung, jaringan dari Telkom, internet dari Telkom itu sedang mengalami gangguan secara nasional. Kabarnya seperti itu. Belitung dan Belitung Timur terdampak. Sebelum saya akhiri, mungkin ada pertanyaan kami Bapak Ibu, monggo. Silakan open mic saja Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu open mic yang jika ada pertanyaan. Silakan jika ada pertanyaan. Jika tidak ada Bapak Ibu, saya akan memberikan daftar hadir. Silakan Bapak dan Ibu mengisi ya daftar hadirnya. Saya sisipkan di kolom chat ya Bapak Ibu. Mohon bersabar karena menunggu penomoran dari assembler ya, karena ini resmi dari assembler, maka mohon bersabar untuk penerimaan sertifikatnya. Pastikan Bapak dan Ibu sudah bergabung di komunitas sehingga nanti link untuk mengakses sertifikat akan saya kirimkan ke komunitas, grup di komunitas. Saya copy dulu. Silakan Bapak Ibu melakukan presensi. Untuk karyanya ya, karya karena kalau Bapak Ibu belum ada, silakan di strip saja. Sudah selesai Bapak Ibu? Oh, Bu Zizi udah hadir nih ya, Dek? Udah hadir ya, Dek? Udah ada. Oh iya, bagaimana Pak Ade? Silahkan open mic saja Pak, monggo. Silahkan open mic Pak Ade. Ya, terima kasih Bu. Ya. Ini Bu apa? Jadi kemarin itu saya sempat buka assembler ya. Iya. Di situ kan ada yang buatan orang lain lah ya, katakanlah seperti Oh itu. iya. Iya, iya. Iya, ada alat peraga di situ buatan orang lain, dan saya coba waktu itu saya kopikan ke dashboard yang saya.
Nah, tapi sayangnya Diduplikat ya Pak? Diduplikat atau Bapak langsung embed ke iya, Canva Pak? diduplikat waktu itu. Duplikat ya? Iya, iya, duplikat. Iya, saya duplikat, terus saya edit, saya edit sedikit. Iya. Kemudian pas di preview itu dia nggak muncul, Bu. Apa emang seperti itu, apa gimana? Normalnya emang seperti Jaringan apa mungkin ya? Pak? Iya. Oh, jaringan biasanya karena terkendala jaringan Pak Ade. Saya itu Oh biasanya gitu ya? kalau itu iya. Coba nanti setelah ini Pak Ade bisa ini apa? Bisa cek-cek kembali. Nanti kalau ada kendala boleh didiskusikan di apa di WA nanti. Biasanya saya Iya, kalau Bu. kendala itu kayak preview gitu muter-muter gitu ya. Cuman kelihatan yang simbol ininya ya. Assemblernya itu ya Pak Ade. Nggak muncul jadi previewnya, Bu. Nggak muncul ya. Ya, coba Pas nanti kita dicoba. klik di situ juga kesannya yang tombol previewnya itu malah justru nggak aktif Oh, nggak aktif ya ya. gitu. Cuman Yang ada tombol itu kayak tombol abu-abu gitu loh, kayak nggak iya bisa iya. diklik tombolnya. Ya, iya. Apa saya Eh, pikir apa karena emang buatan orang gitu, jadi kita nggak iya. diizinkan. Nah, benar Kalau sekali. kalau saya Iya, bandingkan kayak Wayground itu kan di Wayground iya, itu kan enak ya Bu, misal kita cari iya. yang punya orang gitu. Nanti kita simpan, kita edit Betul ya, dikit, ada ya. nah, kita publikasi, nah, dia bisa kita pakai gitu. Saya pikir Iya, konteksnya seperti itu di assembler, ternyata iya. yang pas saya mau preview dia nggak muncul previewnya. Jadi ada dua Pak. Ada dia yang di private dan ada yang tidak di private. Saya membuat nggak saya private Pak. Jadi bisa diduplikat itu yang punya saya. Oh gitu. Ada ya di teman-teman juga banyak teman-teman Edge itu banyak yang nggak di private gitu. Ya, tapi ada yang di private memang yang mungkin yang berbayar gitu ya Pak ya. Itu ada yang Mm-mm. sebagian di private gitu. Ya. Pak Ade Kalau bisa lah untuk ini buat Bu, ya. Gimana materi Pak? Ya. untuk materi assembler itu kan kemarin tuh saya sempat lihat juga ada kayak blok blok coding gitu ya. Ya, ya ada Pak. Ya, Ya. itu untuk ngebahas itu Bu, mungkin ada waktu gitu. Oh iya, bertahap Atau dulu ada ya Pak ya. referensi lain. Siap, bertahap Hmm. ya Pak Ade ya. Soalnya di Jumat kemarin itu peserta saya langsung yang berat kayak gitu loh Pak Ade. Langsung yang ada anotasinya itu ada saya berikan saya kompleks gitu, saya berikan apa SVX-nya ya. Itu Hmm. habis peserta saya tinggal 12 orang Jumat seminggu Iya yang Bu ya. lalu saya. Ya, makanya saya hari Oh. ini dari yang ringan dulu insya Allah ya Pak. Nanti eh, ada waktu kita lanjutkan lagi Pak. Kan yang tadi kan baru super simple editor ya Pak ya. Nah, Hmm. selanjutnya nanti buat yang ini default editor Pak, yang default editor dulu. Nah, seperti itu. Iya iya Bu. Sip. Pak Ade Siap. juga bisa pakai yang default editor Pak. Dicoba-coba Pak default Iya editor. Bu, nanti coba Ya, diulik-ulik lah. ya dikulik-kulik. Hei, terima kasih Pak. Ya, luar biasa sekali. Sama-sama. Bapak Ibu mungkin ada yang perlu didiskusikan lagi, monggo dipersilahkan. Apakah sudah selesai mengisi daftar hadirnya? Kebetulan saya share juga di grup ya Bapak Ibu daftar hadirnya. Eh, Bu Nurul Aziza, halo, udah bisa nyambung Halo belum? Mbak, Iya, udah. Parah iya, banget sih nyambungnya. iya, Tadi iya. udah masuk 2:30-an, cuman kayaknya belum normal, jadi Oh, presentasinya belum jadi nggak clear. normal, siap. Baru ini lancar banget. Iya, Baru kelihatan alhamdulillah. kabarannya ada gitu. Iya, alhamdulillah ya. Kalau udah ini ya masih bisa ini. Mohon maaf. Iya, apa-apa. Tidak apa-apa. Ya.
Nah, nanti Bu Nurul dan Bapak Ibu yang lainnya setelah ini ada waktu ya, ini ada libur 2 hari. Silahkan nanti Bapak Ibu dilaporkan. Sayang Bapak Ibu mendapatkan udah share di IG atau di medsos Bapak Ibu yang lain nanti dapat 5 poin. Kemudian buat story ini nanti saya habis ini mau buat story juga nih Bapak Ibu ya, saya buat di story saya itu nanti dapat 5 poin lagi. Tapi kok story itu sehari maksimal 5 ya Bapak Ibu ya. Tadi di taksnya Bapak Ibu bisa melihat. Kemudian unggahan itu juga ada. Kalau postingan juga ada minimalnya. Seperti itu. Nah Bapak Ibu saya sarankan untuk mengerjakan yang sekali dulu, yang sekali ada sekali kan Bapak Ibu ya, sekali melaporkan itu karena nanti Bapak Ibu akan tergabung di komunitasnya Assembler. Di sana nanti Bapak Ibu akan banyak mendapatkan ada webinar-webinar tentunya gratis ya, untuk menambah upgrade skill Bapak Ibu dalam pembuatan media pembelajaran augmented reality. Sudah azan nih. Bu Nurul tadi kan saya buka sendiri ya sampai belibetan karena teman saya, partner saya ternyata gangguan. Boleh nggak Bu Nurul? Masih ada nggak ya? Iya Mbak, Ya, gimana? boleh nggak di closing ya? Oh, Nggak closing ya. oh gimana ya? Ya, Soalnya closing dulu ya, acaranya udah selesai gitu. Iya. Oke, siap Mbak. Boleh, ya. Oke, gimana Bapak Ibu sudah masih ada yang perlu ditanyakan nggak ke Mbak Rani mumpung masih adalah waktunya sebentar kayaknya gitu ya? Nggak ada ya Mbak ya? Nggak ada Mbak, deh. aku nanya bentar deh Mbak. Oh Boleh iya, nggak? boleh. Soalnya Boleh tadi deh. saya dengar Ini sih, partner cuman tapi nanya nih. berhubung Aceh ini kan apa ya? Kalau kemarin kan cuma main-mainnya itu di bagian yang assembler itu kan, bagian-bagian atraganya doang. Nah, Aceh ini kan baru banget nih Mbak, dengarnya ya kalau saya, karena kan taunya juga dari Mbak Rani. Nah, mungkin tips and trick gitu dari Mbak Rani supaya kalau tadi kan cuma kalau bagi kami gitu yang baginya yang jarang ikut webinar atau semisalnya kami jarang jadi pembicara nih misalnya terkait assembler. Poin mana nih yang harus kami kejar gitu supaya lebih cepat nih naik rankingnya gitu di Aceh kami gitu ya Mbak ya. Boleh ya Mbak. Iya. Bapak Ibu bisa membuat media pembelajaran tadi, super simple editor tadi kalau udah jadi, Bapak Ibu bisa screenshot, kemudian posting di IG Bapak Ibu atau Facebook Bapak Ibu, itu dilaporkan lagi, dapat lagi ya postingannya. Dibikin story dapat juga. Nanti dipraktekkan di kelas Bapak Ibu ya. Bapak Ibu videokan, dapat lagi Bapak Ibu. Itu di poin yang keberapa ya tadi saya lupa. Nah, itu dapat lagi. Tapi kalau saya ngejarnya lebih banyak ya, Dek ya. Saya lebih banyak di blog. Karena blog itu 20 Bapak Ibu. Ya sambil apa ya? Belajar-belajar nulis bahasa saya bahasa-bahasa santai saja. Karena kalau 20 iya, bisa ketika misalkan Bapak Ibu punya pengalaman nih kan baru mendaftar ya, mendaftar di Assembler Word ya tadi ya. edu.assemblerword. Nah, Bapak Ibu ceritakan pengalaman Bapak Ibu tahapannya tadi di blog itu kemudian dilaporkan dapat 20. Yang hari ini tadi ini diceritakan nih ikut webinar hari ini selain di share di posting di IG, di share di mana? Story ya. Kemudian tulis lagi di blog. Nah, ini udah dapat ini kan postingan story blog 20, 5. Ini udah 30 kan? Nah, tambah lagi sebagai partisipan. Udah 40 loh satu kegiatan. Satu kegiatan udah 40. Bikin-bikin proyek diupload diupload di screenshot diletakkan di medsos udah dapat lagi itu. Tinggal di ini aja deh, di apa namanya? Dibuka-buka di taksnya tadi, dicek-cek tadi. Ya, apa berarti saja. kalau ya blog-blog itu boleh kan kalau tadi untuk post itu kan ada dibatasi 5 kali ya Mbak. Kalau blog itu bebas berarti sebanyak-banyaknya. Bebas. Saya itu kalau di kegiatan ya sampai belum sempet nih kegiatan yang hari Jumat seminggu yang lalu. Nanti mau saya tulis tuh itu
dilaporkan habis itu dapat 20, asal minimal adalah 4 paragraf seperti itu. Yang hari ini nanti langsung diserahkan gambar satu aja Bapak Ibu, ditambahkan gambar satu atau dua. Kalau saya biasanya saya susun di IG dulu biar kalau pakai Bingkai itu kan bisa beberapa gambar ya satu tampilan. Karena WordPress saya kan WordPress yang gratis ya. Itu kan terbatas ini memori untuk penyimpanan gambarnya. Banyak deh, satu kegiatan itu banyak sekali nanti. Soalnya kan nggak pernah ikut kegiatan, sayang banget kan kalau sekarang kan kita baru ikut kegiatan, baru fresh. Tapi kan kita pernah ikut kegiatan lama tapi nggak tahu yang nih dulu ada boleh nggak gitu apa-apa. kan. Nah iya Saya berarti laporkan yang dulu iya. Gitu. Ditambahkan aja karena kan baru memulai ya. Itu ada kok kalau kita misalkan pernah melaporkan kok sekarang dilaporkan lagi itu terdetek nanti langsung ke reject gitu. Bisa. Ya. Terus misal Bapak Ibu ya tadi kan ada ya diedit bisa kalau salah misalkan memberi deskripsinya salah waktu melaporkan itu bisa diedit, diklik saja nanti di bagian situ bisa diedit nanti. Ya. Oh iya, iya Pak Ade silahkan monggo. Oke Mbak, asik banget Mbak. Nanti akan dicoba lagi. Semoga nanti Bapak Ibu yang lain yang nonton juga yang baru seperti saya mengetahui adanya AC ini gitu ikut serta gitu dalam AC untuk pembelajaran kita lebih baik ya Mbak ya di kelas ya Mbak ya. Oke. Udah berapa jam nih Mbak? 90 menit ya. Lama ya? Lebih dari 90 menit ya. Gimana Mbak? Mau ditutup dulu atau kita foto dulu? Ya. Oh iya, Bapak Ibu boleh ya open cam-nya, open cam kita foto dulu Bapak Ibu yang masih ada ada ya. Iya, kita open cam dulu Bapak Ibu. Ada Buti ya nih ya? Iya, Bu Rani. Ya, ada Bu Resi ya. Sudah? Oke, sudah. Bapak Ibu ya. Kita Sudah foto. Iya. Boleh Bapak Ibu yang masih berada di ruang virtual, kita mulai memfoto. Oke. Baik, saya foto ya Bapak Ibu ya. Gaya terbaik ya. Gini. Gimana nih Mbak? Gimana nih Mbak? It's gini. Ayo Bapak Ibu, kita coba. Gini Aceh. Aceh. Aceh assembler gini ya. Coba yang capture. Ayo kita foto ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Sekali lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangannya ya. Tadi kalau ada jaringan yang kurang bersahabat, jadi nge-lag waktu saya share screen, maupun ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Insya Allah dapat berjumpa di webinar yang lain nanti di waktu yang akan datang. Sekali lagi semangat terus untuk memajukan pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada umumnya dan di Indonesia di Provinsi Bangka Belitung pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya, di Indonesia kita tercinta ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bu Nurul ya. Oke Bapak Ibu. Sedikit pantun untuk menutup. Nah ini yang saya nggak bisa hari ini. Butuh partner ini. Silakan. Jalan-jalan ke Tanjung Pandan, pulangnya bawa ikan asin. Cukup sekian webinar pendidikan, semoga ilmunya bisa dipraktikkan. Saya Nurul Aziza dan Mbak Rani pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu ya. Jangan lupa presensinya Bapak Ibu ya. Saya akhiri rekamannya.